Penangkapan Pali Padang 60 tahun pelaku penyerangan terhadap pensiunan polisi berlangsung dramatis di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Selasa 15 Juli 2025. Pelaku diketahui tengah berada di rumah bersama orang tuanya yang sedang terbaring sakit saat tim gabungan Satreskrim Polres Luwu mendatangi lokasi. Kondisi itulah yang membuat proses penangkapan berlangsung penuh ketegangan. Negosiasi dilakukan untuk hindari penyanderaan. Tim gabungan sempat melakukan negosiasi cukup lama sebelum akhirnya pelaku menyerahkan diri. Kata Yakobus, polisi tidak langsung melakukan penyerbuan karena khawatir pelaku menyandera ibunya yang sedang sakit dan tidak bisa bergerak. Yakobus menambahkan Pali Padang kini dibawa ke RSUD Batara Guru Belopa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Sebab berdasarkan keterangan warga, pelaku seringkali mengamuk tanpa sebab. Diketahui polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi antara lain 1 bilah barik, 1 bilah perang, 1 tombak, 1 pucuk senapan angin, dan secari kertas berisi lafaz mirip jimat. Korban berusaha tenangkan diri tapi diserang. Yakobus menjelaskan penyerangan terjadi saat pelaku mengamuk dan mengejar warga di sekitar rumahnya. Saat itu korban Majid Karuda 65 tahun melintas dan mencoba menenangkan pelaku. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala, tangan, dan kaki dan kini dirawat intensif di RSUD Dr. Palamai, Tandi, Kota Palopo. Sudah, biar di polisi yang ngatur. Bisa mi maju mi anggota maju mi sudah. Di alamu. Saya harap kalian angkat turun, jangan yang satu lagi, sudah. Sudah banyak saya minta tolong sama kita semua, tolong. Sudah. Garis selamat. Sudah berpengalaman. Sudah Bu, Sudah. diam kok. Jangan mas tunggu nanti periksa semua. Kasih berdiri. Baru periksa, geledah semua. Geledah. Biar mi polisi yang ada mi tentara, biar mi dia amankan. Turun. Saya mengerti persamu, saya paham persamu. Sudah. Saya mengerti paham persamu, saya pahami. Sudah. Ada apa di sini? Sudah. Ya, turun. Aman. Oke, siap. Aman. Sudah. Aman. Siap. Aman. Ya, saya mangkang ini parahnya. Oh, parahnya. Ada baik kami ya. Minta tolong.
Iya, paham. Anggota. Aman jadi situ. Ayo, enggak. Ini situ. Di mobil mana nih? Mobilnya semok kah? Real. Mobilnya semok. Mobil apa? Yang satu komandan. Hah? Yang satu komandan. Rika, balik mobil Rika. Iya. Bisa dijelaskan kronologi penganiayaan purnawirawan polisi ini seperti apa sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kronologis penganiayaan terhadap salah satu rekan kami yaitu Purnawirawan Polri, di mana pada saat itu pelaku ini sementara mengamuk alias mengejar warga di sekitaran rumahnya. Kemudian korban ini melintas, dan pada saat melintas korban ini berusaha untuk menenangkan pelaku dengan mengatakan bahwa jangan begitu Sampu, di mana korban dan pelaku ini masih memiliki hubungan kekeluargaan. Namun pada saat itu pelaku tidak mengindahkan, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Demikian kronologis kejadiannya. Kali ini kan ada informasi bahwa pada saat proses penangkapan, apakah memang betul pelaku ini sempat menyandra dan ada beberapa senjata tajam dan senapan angin yang digunakan untuk bertahan? Terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan bahwa memang kronologis penangkapan terhadap pelaku ini boleh dibilang dramatis, di mana pelaku ini lari ke atas rumah, di mana rumahnya merupakan rumah tinggi, dan di atas rumah tersebut ada orang tua dari pelaku yang kebetulan sudah sakit melamun. Nah, dikhawatirkan bahwa ketika kita melakukan upaya paksa, dikhawatirkan bahwa pelaku ini bisa menyekap atau menyandra orang tuanya, di mana orang tuanya sudah tidak bisa bergerak. Kemudian pada saat itu memang pelaku sementara memegang parang, tombak, serta memiliki senapan angin, di mana pada saat proses penangkapan sesekali pelaku ini melepaskan tembakan, namun kosong, tembakan senapan anginnya itu kosong. Kemudian dilakukan negosiasi, terus berlanjut. Demikian proses penangkapannya. Pak, ini apakah memang ada dugaan gangguan kejiwaan atau bagaimana terhadap pelaku sendiri? Itu untuk sementara kita dalami terhadap adanya laporan masyarakat, karena
menurut masyarakat di sekitar bahwa seringkali memang ini pelaku sering mengamuk kemudian meresahkan masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara pelaku kita bawa ke rumah sakit untuk diobservasi oleh dokter kejiwaan. Demikian rekan-rekan. Kalau ini sendiri Pak, kondisi korban saat ini seperti apa? Jadi untuk saat ini korban sementara dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Palamai Palopo karena adanya luka di kepala, di dahi dan di tangan. Demikian. Barang bukti yang diamankan di lokasi seperti apa Pak? Untuk sementara barang bukti yang diamankan di lokasi ada beberapa seperti kita lihat di depan ini, ada badik, ada parang, ada tombak dan senapan angin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.